balik lagi bersama aku Trias dan juga pastinya Trias di sini nggak sendirian dong, karena sudah ada dua narasumber yang sudah menemani Trias nih. Ada Mas Adi dan juga Mas Fandi. Halo Mas, boleh disapa-sapa dulu suara subscriber suara Juventininya? Halo fans Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Jakarta Barat. Halo, halo Mas. Silakan Mas Wandi. Halo, gue Wandi Juventini dari Bekasi. Oke, kita bakalan ngobrol-ngobrol seru pastinya ya tentang eh, fase stuck dan juga tentang sedikit mercato tipis-tipis. Nah, tapi sebelum itu Trias mau ngingetin nih, buat suara Juventini ya, mungkin yang pengen bergabung juga sama Trias di sini ngobrol-ngobrol bareng bisa. Caranya gimana Trias? Caranya gampang banget, tinggal gabung aja di membership kita. Nah, dan juga buat yang mau sawer-sawer juga sekarang udah bisa loh lewat QR, jadi tinggal scan aja. Oke, langsung aja kita ke materi ya. Nah, di sesi ini kita bakalan bahas tentang kekhawatiran Juventus nih memasuki fase stuck yaitu sulit menang. Ada juga berita Mercato tapi tentang pemain bintang dan terakhir tentang isu manajemen. Kita langsung ke materi yang pertama. Ini hasil imbang melawan tim peringkat 17 jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa saja untuk Juventus. Terlebih karena kesulitan memenangkan laga dengan gap kualitas yang cukup besar menunjukkan ada masalah mendasar nih yang pastinya harus segera dievaluasi. Apalagi 6 pertandingan ke depan akan menjadi fase krusial bagi Bianconeri. Di Serie A, Juventus harus menghadapi lawan-lawan berat seperti Atalanta, Milan, Lazio, plus Como yang meski tanpa sejarah besar kini tampil dengan passion dan juga determinasi yang tinggi. Sementara di Liga Champions, Villarreal dan juga Real Madrid sudah menanti di depan mata. Nah, musim lalu pada periode yang hampir sama di bulan September, Thiago Motta ini sempat terjebak juga nih fase stuck dengan rentetan hasil imbang tanpa gol melawan Roma, Empoli dan juga Napoli. Juventus tentu tidak boleh mengulangi situasi yang serupa ya. Nah, pertanyaannya ini untuk Mas Adi dan juga Mas Wandi, apakah Tudor harus lebih cair nih dalam pendekatan formasi, menyesuaikan dengan lawan yang akan dihadapi? Nah, mengenai rotasi pemain bisa jadi jawaban untuk menghindari stagnansi atau tidak. Lalu, apa sih sebenarnya problem Juventus? Apakah lebih pada aspek taktik, mentalitas, atau kualitas kualitas individu pemain itu sendiri? Silakan Mas Adi. Ya, makasih Trias. Untuk yang pertama ya, apakah Tudor harus cair? Jelas harus cair karena gini, Juve Tudor dengan di Juve ini tidak punya filosofi yang saklek atau ajak kayak kalau kita lihat Hansi Flick di Barcelona, Pep Guardiola di Manchester City atau Slot di Liverpool, ya mungkin you name it lah nama-nama pelatih yang punya filosofi yang ajak gitu. Pemain itu harus begitu mainnya gitu. Tudor ini lebih fleksibel gitu. Jadi dia harus cair. Ketika lawan tim yang banyak low block, siapa yang nggak akan gue pasang? Siapa yang gue harus mainin? Terutama di lini depan. Bagaimana cara apa namanya meminimalisir apa counter attack dari lawan ketika lawan tim yang lebih banyak low block defense gitu. Gimana? Jadi pemain apa yang akan digunakan? Jadi hal itu harus lebih cair. Kenapa? Karena kalau hanya menggunakan pemain itu aja dan cara main yang sama terus di 3 game seperti 3 game 2 game sebelum lawan Verona itu Juve akan habis di game-game yang penting gitu karena Juve akan menghadapi 3 pertandingan terus di sampai mungkin sampai akhir November karena main 3 game terus jadi nggak bisa kalau harus main dengan skuad yang sama terus dan mainnya intensitasnya sama gitu karena gak setiap match itu kita lawan intak gak setiap match itu kita lawan pun jadi ada kalanya kita lawan kayak Verona ada kalanya kita lawan kayak pemain tim-tim kayak Como, Sassuolo. Jadi itu harus dibedain cara pendekatan bermainnya. Jadi sehingga Juve punya bisa mengatur ritme siapa yang harus di rotasi next match, siapa yang harus main dari awal, siapa yang akan starter best ball 90 menit. Apakah Thuram bisa kita mainin di babak kedua aja atau gimana. Jadi itu harus saya secara pendekatan taktikal gitu, cara pendekatan yang taktikal itu approach ke setiap game karena nggak bisa kalau pakai yang sama terus. Kita 3 game ini awal ini bukti dah bahwa 3 game ini kita nggak bisa pakai approach yang sama terus gitu. Balik lagi terus masalah yang apa aspek masalah fisik ya atau taktik atau apa namanya mentalitas atau kualitas individu. Gua nyaraninnya begini, gua lebih karena ini
masalah gini, bagaimana tactical transisi dari offense ke defense, defense ke offense itu juga harus dibenahi karena gol-gol yang terjadi itu bukan karena kita nggak jago kualitas individu, tapi karena kita transisinya sangat buruk. Itu yang dimanfaatin sama lawan. Jadi itu yang harusnya dievaluasi. Bukan kita ini turnamen jelek nih harus diganti enggak. Setet Holt itu mainnya bagus. Cuman transisi ini jadi masalah besar karena ini yang diekspos sama lawan. Gak mungkin lawan bisa 2 kali ngelakuin hal yang sama kalau mereka tidak melihat bahwa ini celahnya gede banget loh gitu. Jadi ini yang harusnya dievaluasi. Beruntung kita lawan Verona match terakhir nih, itu kita sempat dapat dari luar kotak penalti. Beruntung di gerenya mungkin bermain lebih baik daripada 2 game sebelumnya. Gimana kalau di gerenya bengong lagi gitu kan? Ini mungkin udah kalah di game itu. Jadi masih kesalahan kecil ini yang harus diperbaiki sama Tudor di match-match yang akan datang. Karena perjalanan Juve ini dimulai dari bulan Oktober nanti, gitu. September Oktober sampai at least sampai akhir Desember tuh itu jadwal Juve udah padat banget. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya main seminggu sekali, seminggu tuh 3 kali. Udah kayak makan obat kalau misalnya kalau makan obat seminggu apa sekali 3 kali, ini seminggu 3 kali main itu. Apalagi away ya. Apalagi Champions League bulan depan itu kita minta away loh. Ada lawan Villarreal, ada sama lawan Real Madrid. Belum lagi ketemu AC Milan itu mainnya tentu mereka kan main low block, bahkan mereka main terbuka. Ketemu Atalanta, mereka kan main lebih banyak pressing. Lawan Como, mereka kan banyak penguasaan bola. Jadi hal-hal itu kan berjalan semua. Gimana adjustment taktikalnya di setiap game. Ini jadi problem nanti di masalah untuk kita mecah. Apakah kita akan stagnan seperti Mota atau kita lebih akan justru lebih keluar dari tekanan Juve bisa perform stabil di bulan-bulan berikutnya. Ini harus dipahami dulu. Tudor harus kita pahami problemnya apa di 3 game terakhir. Karena 3 game terakhir ini ya kita bahas bagaimana defense expose, bagaimana kita kebobolan lewat second ball yang gampang-gampang, kebobolan shoot dari jarak itu. The problem is transisi. Kita transisi jelek banget. Itu kalau yang mungkin kalau di apa gol itu kebobolan itu tapi pakai yang paling mood ini lah yang apa benar-benar kita replay moodnya yang paling rendah dan 0, berapa tonton nggak slow motion itu kan lihat gol perhatiin posisi pemain itu jelek banget. Jadi yang harus dibenahi itu dulu karena kalau soal kualitas individu no debat lah. Juve kalau dengan skuad sekarang ini starting eleven ini udah bagus. Cuman dari transisi ini sepak bola setiap tim pun akan melakukan sama kok kayak Juve, bukan Juve doang gitu. Jadi kalau Juve tidak membenahi ini untuk 3 match ke depan atau 7 match atau sampai even sampai akhir tahun, problem kita akan stuck mulai dari match ini pasti jadi kayak Mota musim lalu gitu. Trias. Oke, tadi menurut Mas Adi, Tudor pastinya harus lebih cair ya, dan juga rotasi pemain juga dibutuhkan karena Tudor ini harus tahu cara pendekatannya secara taktikal, harus tahu ritme, dan juga tadi yang disinggung oleh Mas Adi adalah transisi ya, transisi harus dievaluasi. Nah, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana nih Mas? Oke, fase stuck ya. Kalau saya sih fase stuck, apakah takut kekhawatiran fase stuck itu akan terjadi pada Juve musim ini ya? Kekhawatiran itu ada, tapi menurut saya sih terlalu dini untuk menilai ya. Karena ini masih hasil seri yang pertama sih di bagi Juve gitu. Nah, menurut saya pribadi menyambung dari Mas Adi, saya punya pendapat lagi, eh, ini agak di mix sedikit nih, bahwa sebenarnya Tudor ini dia memang belum memiliki pakem yang khas ya, memiliki pakem yang khas. Memang formasinya pakemnya ini 3-4-2-1 atau 3-4-1-2, formasi Tudor gitu. Tapi dia belum memiliki filosofi yang jelas gitu. Filosofi yang menyatakan bahwa kalau saya sebagai pelatih Tudor, saya akan bermain seperti ini gitu. Kita ambil contoh quotes dari Bruce Lee. Bruce Lee mengatakan bahwa saya tidak takut pada orang yang akan melatih 10.000 tendangan 10.000 tendangan sekali, tapi akan lebih takut pada orang yang melatih satu tendangan sampai 10.000 kali gitu. Jadi Tudor harusnya memiliki pakem yang khusus bagi Tudor, sehingga itu akan dimainkan terus. Maksudnya dimainkan terus adalah polanya bermain. Jadi siapapun pemainnya, pola ini kan selalu jalan gitu. Nah, Tudor ini tidak seperti itu, belum terlihat seperti itu. Jadi rotasi pemainnya itu belum efektif gitu. Eh ya, even di beberapa pertandingan kemarin rotasi atau pergantian pemain itu sudah efektif, namun terlihat pola dari Tudor ini belum efektif untuk di segala pertandingan gitu. Seperti kata Mas tadi, transisinya belum jelas, transisinya sangat buruk ya. Terlihat pada sebenarnya kemarin waktu lawan Verona, peluang pertama Verona pun itu dari second ball sebenarnya. Itu hampir aja terjadi cetak gol juga dari second ball gitu. Jadi emang transisinya ini belum jelas, transisi dari menyerang ke defense
ataupun dari defense menyerang itu belum jelas gitu karena emang Tudor belum jelas nih, belum belum memiliki pakem yang khas gitu. Nah, namun memang kita butuh rotasi, rotasi dalam hal inilah rotasi pemainnya gitu, tapi sistemnya harus jelas dulu gitu. Nah, harusnya kemarin kalau melihat pergantian pemain kemarin, ya ada beberapa kesalahan pergantian pemain seperti yang kita udah bahas di sesi pertama tadi gitu. Namun memang ini harus dipelajari oleh Tudor kembali. Jadi semakin berjalannya waktu pertandingan, tentu Tudor harusnya bisa semakin adaptif gitu terhadap beberapa skenario pertandingan gitu. Nah, yang perlu dicatat kembali bahwa emang Juve memang perlu rotasi untuk menghindari rasa burnout, rasa kelelahan pertandingan, rotasi pemain ya, kembali rotasi pemain bukan rotasi taktik, menghindari seperti kelelahan fisik segala macam, mental, karena secara umum, secara skill individu Juve sudah baik. Siapa yang bisa meragukan skill Yildiz, meragukan skill Conceição, skill Joao Mario, dan yang meragukan. Tapi ketika sistemnya kurang baik, nah, itu akan berpengaruh terhadap seluruh pertandingan Juventus gitu. Oke, kalau menurut Mas Wandi tadi, Tudor belum punya pakem yang khas nih dan yang khusus, jadi filosofinya belum jelas ya. Jadi siapapun pemainnya diharapkan polanya akan selalu berjalan ya. Kalau misalnya Tudor sudah punya pakem yang jelas. Dan tadi Mas Wandi juga sepakat ya sama Mas Adi bahwa yang jadi catatan ini transisinya masih jelek ya. Jadi Tudor juga harus adaptif terhadap skenario pertandingan. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini materi kedua. Di tengah padatnya isu Mercato ternyata tidak pernah berhenti bergerak ya. Nama-nama besar kembali dikaitkan dengan Bianconeri. Kali ini dari sumber Mercato Web dan juga jurnalis Nick Sessa. Nah, yaitu Bernardo Silva, terus ada juga Sergei Milinkovic-Savic dan juga Ruben Loftus-Cheek. Nah, Bernardo Silva ini jelas jadi sorotan yang utama nih. Kontraknya bersama Manchester City baru berakhir pada 2026 nanti ya. Tapi rumor soal masa depannya mulai bergulir. Juventus disebut tertarik menjadikannya sebagai sosok yang bisa langsung meningkatkan kualitas lini tengah. Tapi realitaskah Juventus mendatangkan pemain sekelas Silva di tengah keterbatasan finansial dan kompetisi dengan klub lain? Apakah ini sekedar daydreaming Mercato atau ada jalan konkret nih? Menurut Mas Adi dan juga Mas Wandi, apakah profil Silva memang cocok dengan kebutuhan Juventus saat ini, khususnya di bawah proyek Tudor yang menuntut teknikalitas dan juga fleksibilitas yang tinggi? Silakan Mas Adi. Bernardo Silva ya mungkin Ya, harapan suara harapan Juventus ini semua kali ya. Kita punya bintang lagi ya karena kan terakhir kita punya bintang itu mungkin Cristiano Ronaldo ya. Benar-benar bintang yang seharusnya datang ke Juventus yang masih dalam masa prime-nya gitu. Ya kalau kita dapat Bernardo, oke, Bernardo Silva apakah butuh Tudor butuh pemain ini? Jelas kalau kita lihat dengan taktikal 3-4-2-1 kita butuh Bernardo Silva. Tapi kalau kita datangin Bernardo Silva, kita akan memakan korban dua pemain. Kita akan mencerahkan Chico dan otomatis Degrova nggak akan dapat main. Bernardo Silva ini posisi aslinya ini kalau pada mungkin sebagian defender ini ada yang belum tahu gini. Bernardo Silva ini pertama kali di Monaco itu kayak Chico mainnya. Persis gocek-gocek. Tapi ketika pindah ke Man City dia dilatih sama pelatih yang levelnya world class kayak Pep Guardiola dia berubah. Dia bisa bermain di posisi 10, bisa main di posisi 8, bisa main di posisi 6 gitu. Jadi fleksibel bahkan pernah main di back kiri. Jadi ini pemain yang emang kalau dibilang versatile luar biasa versatile. Mungkin, di Juve mungkin cuma McKennie yang ngalahin versatility-nya si Bernardo. Tapi secara kualitas emang ini kebutuhan kita buat lini tengah. Cuman lini tengah yang seperti apa? Kita nggak butuh Bernardo untuk main di posisi 6 atau di posisinya si Kevin Turam. Dengan umur 33 tahun, udah umur 30-an gitu ya ke atas ini akan berat untuk main di weekend week out. Kita nggak mungkin beli Bernardo cuma untuk bench. Ya terlalu naif lah tim kelas Juventus punya Bernardo Silva tapi cuma nonton di bench doang. Kalau kita main di big game pasti kita butuh dia main weekend week out. Dengan fisik dia yang seperti dengan usia yang lebih tua, apakah bisa menggendong Juve nanti ketika datang di partai-partai yang lebih ketat? Ini yang akan jadi problem gitu. Ya, ini oke lah dengan cara itu kita bisa. Belum belum lagi masuk dalam salary. Dia di situ 15,6 juta pounds per musim gajinya itu luar biasa kalau buat Juventus dusan aja kita ngap-ngapan gitu ya. Apalagi mau gaji pemain yang kayak
ini. Jadi menurut gua kalau secara taktikal, secara kualitas kita butuh. Tapi kalau secara apa yang dibutuhin Juventus di mereka tuh khususnya di tengah, kita nggak butuh Bernardo sebenarnya. Kalau kita butuh secara kualitas kita butuhin pemain kayak mungkin kalau sekarang ya mungkin kayak Ryan Gravenberch, McAllister, pemain-pemain yang bisa jadi motor di lini belakang, lini tengah. Jadi kayak pelap atau upgrade atau upgrade-nya kayak Turam gitu. Jadi kita butuh pemain yang kayak gitu sebenarnya gitu. Tapi bukan Bernardo Silva berarti jelek, enggak. Kita butuh Bernardo tapi bukan di saat sekarang karena kita nggak punya Zegrova gitu. Kecuali kita musim depan Chico ini atau Zegrova dilepas, kita datengin Bernardo. Atau harus ngerubah Bernardo mainnya di kiri, jadi pelapisnya Yildiz. Gak mungkin dong Bernardo jadi pelapis Yildiz dengan harapan melepas Dusan Vlahovic. Jadi problem yang harus didatengin ke Bernardo ini apa dulu? Apakah kita mengorbankan pemain depan yang udah ada atau mengkonvert Bernardo jadi posisi 6 kayak berarti Locatelli cadangan? Apakah siap yang Locatelli boleh yang Locatelli out ya yang Locatelli mediocre boleh komen nih. Apakah rela gitu? Apakah setuju Bernardo jadi posisi 6 tapi Locatelli jadi cadangan gitu? Ataukah mengganti Pepper Turamnya jadi cadangan dengan hadirnya Bernardo Silva? Gak mungkin Bernardo Silva jadi cadangan. Ini yang jadi problem nanti ke apa di masa yang akan datang ketika Juve mendatangkan pemain yang main bintang, tapi kita belum tahu mau main di posisi mana di tim ini. Jadi benar-benar harus dipikirin lagi dengan terbatas finansial. Tadi udah dijelasin sama Trias juga. Ya kita butuh pemain yang cocok, bukan pemain bintang yang datang. Pelatihnya selalu nyocokin. Oh ini ada Bernardo nih, mau main di mana ya gitu. Jadi benar-benar kita butuh pemain fit in masuk di sistem langsung jalan gitu, bukan yang dicoba-coba gitu, Trias. Oke, bisa dibilang problem dilihat dulu ya mengenai eh, kebutuhan tim juga, mengingat keterbatasan finansial. Nah, kalau menurut Mas Wandi sendiri gimana nih, Mas? Ya, Bernardo Silva ini pemainnya Mas Adi ya, berapa kali tag suara Juventus ini kan selalu bandingnya Bernardo Silva kan ya Mas ya. Ya. Jadi emang Bernardo Silva ini secara taktikalnya sih memang sepakat dengan Mas Adi ya. Ini emang dibutuhkan karena satu versatile-nya ini sisi versatile ini sangat dibutuhkan oleh Juve karena ya dengan berbagai macam jenis pertandingan dengan berbagai jenis lawan yang hadapi tipikal pemain yang versatile ini sangat dibutuhkan untuk memecah kebuntuan kan. Nah, misalnya di posisi kanan posisi sayap kanan dia lagi Chico lagi buntu ya Bernardo Silva bisa main gitu. Ataupun ya Pak di tengah misalnya lagi buntu ya bisa bisa main juga gitu. Kalau atributnya jelas Bernardo Silva dengan dia memiliki sentuhan bola rata-rata 94% di tiap pertandingan, expected goalnya 3,9, expected assistnya 4,54, akurasi passing 89%, dribbling dan ball controlnya baik, bahkan intercept dia untuk motong bola di sepertiga tengah lapangan juga baik. Tentu ini eh, sangat dibutuhkan oleh Juve. Tapi pertanyaannya apakah fit in nggak atau suit nggak dengan sistem Juve saat ini gitu. Secara ideal sebenarnya kalau di posisi Juve saat ini memang butuhnya posisinya memang lebih dekat ke posisi Locatelli. Tapi apakah rela nih Juventus ini mencadangkan Locatelli atau apakah Juve rela nih mencadangkan atau mengeluarkan Locatelli bagi para saudara Juventus ini yang suka bilang Locatelli mediocre tentu akan senang nih dengan berita-berita seperti ini. Sudah saatnya kan, sudah saatnya Juve memiliki pemain tengah nomor 6 yang kelas dunia gitu. Tapi seperti kita katakan tadi, Locatelli adalah salah satu kapten dari Juve juga gitu. Apakah Kevin Traoré akan digantikan oleh Bernardo Silva? Tentu tidak juga karena pemain ini juga udah permanen juga di Juve gitu. Chico apakah diganti? Sudah permanen juga. Joao Mario juga akan permanen juga gitu. Jadi posisinya sulit nih. Nah, satu itu yang kedua segi umur oke lah di segi umur dia memang mungkin tahun depan umurnya 32 gitu. Ya, kita anggaplah Kevin De Bruyne juga masuk di Napoli juga umurnya sudah 30 tahun ke atas dan ternyata masih bisa perform juga. Jadi secara umur mungkin tidak apa-apa gitu. Hanya pertanyaannya adalah apakah siapa nih yang akan dikorbankan kalaupun memang Bernardo Silva dapat masuk ke Juve gitu. Apakah pemain-pemain yang sudah ada ini siap untuk dikorbankan? Kalau memang ada pemain Juve yang siap untuk dikorbankan, boleh gitu. Ya, tapi kembali ini sebenarnya daydreaming juga bisa dikatakan daydreaming juga gitu. Tapi kalau kenyataan ya itu bagus buat Juve gitu. Bagus banget buat Juve. Tapi kalau emang tidak juga kejadian itu tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mencari sebenarnya kan lini tengah kita sudah cukup baik gitu. Sudah cukup baik dengan Loka dan Thuram. Tinggal kita mencari pelapisnya yang memiliki tipikal yang sama dan memiliki
kontribusi yang sama juga. Sedangkan di tim Juve saat ini kedalaman di lini tengah khususnya Loka dan Thuram tuh belum ada yang seperti Loka dan Thuram. Secara fisik, secara kekompakan antara Locatelli dan Thuram tuh belum ada yang fit gitu. Jadi memang kita butuh di lini tengah ini, makanya muncullah namanya Bernardo Silva gitu. Tapi kalau misalnya kejadian oke, kalau enggak ya emang susah sih sebenarnya. Apalagi gajinya kan gitu. Iya. Daydreaming lah, daydreaming itu. Daydreaming Daydreaming bener Juventus ini. daydreaming. Iya. Jadi ya, oke. Kalau tadi menurut Mas Wandi secara taktikal memang dibutuhkan ya, tapi balik lagi nih, siapa yang akan dikorbankan? Apakah pemain Juve yang lain yang sudah ada siap untuk dikorbankan? Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini mengenai manajemen nih. Perubahan manajemen kembali menghampiri Juventus. Pada rapat direksi 26 September mendatang, kabarnya Damien Comoli akan ditunjuk sebagai CEO baru menggantikan Maurizio Scanavino. Sementara Giorgio Chiellini akan resmi masuk ke jajaran board. Nah, pergantian pucuk pimpinan ini bukan hal yang sepele ya. CEO adalah posisi yang menentukan arah strategi bisnis dan sportif klub, termasuk dalam manuver mercato, negosiasi sponsor, hingga pengelolaan proyek jangka panjang Juventus. Nah, pertanyaannya untuk Mas Adi dan juga Mas Wandi, jika benar Komoli naik sebagai CEO, apa sebenarnya keuntungan dan dampak yang bisa diharapkan Juventus? Apakah pengalamannya akan membawa stabilitas baru setelah masa penuh gejolak atau justru resiko karena pergantian terlalu sering di level manajemen? Silakan Mas Wandi dulu boleh? Oke, Komoli ya. Kita sebenarnya sudah lihat Ya. nih Komoli bekerja di beberapa bulan terakhir. Satu yang bisa kita nilai dari Komoli adalah dia orangnya tegas, tidak neko-neko. Kalau yang misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dia menolak. Itu yang kita lihat di kesepakatan dengan Randall Kolomuani kan. Dia mengatakan tegas, tidak akan menaikkan nilai transfer. Kalau emang dari pihak sana tidak ingin melakukan negosiasi atau tidak ingin menurunkan harga, oke kita batal dealnya gitu. Jadi itu salah satu sikap yang sangat penting bagi seorang CEO gitu. Kalau emang dia jadi CEO. Nah, hal ini tentu akan berdampak positif bagi sistem manajemen Juve ya. Kenapa? Karena emang di Juve saat ini yang mengerti, yang sudah memiliki pengalaman di beberapa klub bola, itu adalah salah satunya adalah Damien Comoli gitu. Dia sudah per- dia pernah menjadi presiden klub juga di Toulouse FC gitu. Nah, cuma masalahnya adalah apabila Comoli naik menjadi presiden atau menjadi CEO, nah posisi yang ditinggalkan ini akan menjadi milik siapa lagi nih gitu. Apakah posisi yang ditinggalkan oleh Komoli yang saat ini berjalan sudah baik akan diisi oleh orang yang tepat lagi gitu. Sedangkan masih ada beberapa posisi yang masih kosong nih yang belum terisi di zaman Komoli ini. Nah, itu tentu menjadi PR nih. Apakah orang-orang yang akan mengisi ini memiliki satu visi dengan Komoli, memiliki kemampuan yang sama dengan Komoli? Nah, itu masih menjadi pertanyaan gitu. Tapi kalau emang CEO Damien Comolli naik menjadi CEO, tentu itu menjadi suatu menurut saya hal yang positif karena untuk menjadi seorang CEO memang harus memiliki basis data driven yang jelas gitu. Sedangkan Comolli juga memiliki prinsip untuk melakukan sesuatu dengan data yang jelas atau driven by data gitu. Apakah ini menjadi suatu anggapan ketidakstabilan manajemen Juve? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena kalau Komoli yang naik menjadi CEO, Komoli kan udah istilahnya udah mengenal budaya Juve dalam beberapa bulan. Tentu ini bukan menjadi sebuah masalah yang baru karena dia sudah mengetahui lingkungan Juve, staf-stafnya siapa saja, bahkan ya tentu akan dibantu oleh Giorgio Chiellini juga sebagai orang Italia yang paham tentang kultur dari Juventus gitu. Jadi ini menurut saya hal yang positif untuk manajemen Juve ke depan gitu. Oke, hal yang positif untuk manajemen Juve ke depan ya, karena menurut Mas Wandi tadi, Komoli ini tegas dan juga tidak neko-neko, tidak menaikkan nilai transfer ya, dan itu sikap yang penting yang harus dimiliki oleh seorang CEO. Tapi tadi masalahnya posisi yang ditinggalkan ini akan diisi oleh siapa? Jadi bakal jadi PR, apakah punya satu visi juga dengan Komoli atau tidak? Oke, kalau menurut Mas Adi sendiri gimana, Mas? Eh, ya, gua sih setuju banget ya karena dengan Komoli naik jadi CEO, artinya Juventus punya CEO yang mengerti sepak bola. Karena pasca Parota hengkang, Juve selalu mencari
CEO ini yang ahli bisnis atau ahli ekonomi, dalam hari ini ahli dalam finansial gitu. Sehingga unsur sepak bolanya diserahkan kepada direktur of football. Dalam hal ini pernah Paratici, gagal total, sempat Cherubini, akhirnya musim lalu kan ke Giuntoli gitu ya. Dan untuk season ini pertama kan dihandle dulu sama Komoli sampai habis sampai Mercato ini. Tapi tanpa dengan direktur olahraga. Kita nggak punya direktur sporting director, kita nggak punya sporting director. Kita punya cuma apa technical director. Jadi posisi ini masih kosong gitu. Dengan harapannya dengan Komoli naik jadi CEO, eh, harus cepat mencari siapa posisi direktur olahraga ini gitu. Karena kita butuh buat menjalankan running Mercato di bulan Januari nanti gitu. Karena kan tugas yang tadi Komoli handle itu harusnya sudah didelegasikan ke orang lain. Nah, yang dia harus tunjuk di mungkin at least di bulan 10 atau bulan 11 tahun ini ya. Sehingga Juve udah siap buat running siapa yang akan eh, dijual atau siapa yang akan dicari pemain tambahan untuk melengkapi squad di Januari gitu. Jadi ini kebutuhan tim yang akan jangka panjang di mana dengan dia punya ngerti sepak bola Juve punya visi ke depannya bahwa akan main konsep akan punya dengan sistem transfer money bola dengan sistem kita penghematan yang luar biasa bagaimana kita bisa ngangkat los gaji gitu apalagi bagaimana kita menekan tadi kata Mas Wandi ke neko-neko kalau masalah transfer gimana PSG minta tinggi ke komoditi kekeh dengan harga loan segini gue nggak mau naikin lagi gitu kalau lo mau nggak mau yaudah gue cabut gue cari yang lain gitu kan jadi emang bagus ya seorang profesional di CEO karena punya pengalaman jadi presiden klub. Ya ini yang emang harusnya Komoli jadi CEO dari awal gitu. Tapi mungkin karena Juventus adalah klub sepak bola yang ada eh, udah secara saham dengan udah terpublikasi, jadi kita ada konsep yang namanya birokrasi. Ada namanya tuh kayak semacam ya RUPS lah gitu ya. Jadi tinggal dia naik sebagai jadi CEO. Jadi di balik ini juga kita harapkan itu gitu. Kita butuh seorang CEO tuh yang ngerti sepak bola. Karena selama ini kita cuma ngerti bisnis doang gitu. Sehingga prestasi Juventus empat besar ya yang penting cuan ya udah klub biasa-biasa aja nggak apa-apa yang penting cuan itu nggak bisa lagi dengan Komune kita punya visi bahwa juara harus tahun berapa target pemain seperti apa yang kita butuhkan pelatih siapa nanti kalau misal Tudor mau diganti siapa penerusnya Tudor nanti siapa terus pemain-pemain kayak Yildiz ini mau jadi apa gitu jadi benar-benar udah dikonsep untuk jangka panjang karena ketika Komune datang harapannya seperti itu gitu kita jangan lagi mengulangi kayak dengan John Toli lah dengan Mota asal Oke. beli asal nyari pelatih sama itu yang asal-asalan aja gitu. Dengan harapan Komol ini Juventus punya struktur yang lebih jelas gitu. Apalagi ada Chiellini ini yang DNA-nya Juve banget. Jadi tahulah untuk mengarahkan bahwa Juve itu seperti ini dan Komoli meranding klub dengan sesuai dengan DNA Juve di masa depan nanti gitu. Oke, itu dia ya, Mas Adi juga sangat menyambut baik nih kalau Komoli menjadi CEO karena menurut Mas Adi Komoli ini DNA-nya udah Juve banget, terus juga CEO yang mengerti sepak bola. Dah, yang jadi PR itu tadi ya Mas ya, siapa direktur olahraganya nanti ya untuk Mercato. Jadi untuk persiapan Mercato bulan Januari mendatang ya. Oke, terima kasih sekali buat Mas Wandi dan juga Mas Adi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya, ngobrol-ngobrol sama Trias di sini. Nah, buat para Juventi ini jangan lupa juga tonton terus dan dukung terus channel Suara Juventi ini. Yang mau bergabung di membership juga gampang banget. Caranya gimana, Trias? Caranya tinggal klik link aja yang ada di bio-nya channel Suara Juventi ini. Oke, kalau gitu Trias, Mas Adi dan juga Mas Wadi akhiri. Fino alla fine. Forza Forza Forza! Juve. Juve.